Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ade Sutisna dalam pembelajaran ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi tentang pendapatan nasional. Tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa kalian diharapkan nanti ke depan dapat menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Namun, sebelum berbicara lebih lanjut, silakan kalian subscribe terlebih dahulu untuk channel Abah Sutis, karena insya Allah di channel tersebut kita akan belajar tentang konsep-konsep ilmu ekonomi yang lainnya. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah berbicara tentang definisi dari pendapatan nasional, di mana kalau kita berbicara pendapatan nasional ini berbicara tentang sejumlah uang yang dimiliki oleh masyarakat satu negara. Nah, permasalahannya adalah menghitung uang masyarakat seluruh masyarakat satu negara itu nggak mudah, karena tidak berbicara tentang satu dua individu, melainkan ribuan individu, bahkan bisa ratusan juta individu. Sehingga untuk menghitungnya kita memerlukan metode. Nah, ada 3 metode yang akan kita coba bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan sama ya. Nah, pendekatan pengeluaran. Menurut pendekatan pengeluaran bahwa pendapatan nasional itu dihasilkan dari penjumlahan seluruh pengeluaran para pelaku ekonomi. Jadi seluruh pengeluaran para pelaku ekonomi itu ditotalkan, totalnya itu akan menjadi pendapatan nasional. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya uang yang dimiliki oleh masyarakat itu digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhannya. Berarti dia mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, gitu kan? Sehingga pengeluaran-pengeluaran mereka itu kalau misalkan ditotalkan itu menjadi pendapatan nasional. Nah, siapa saja para pelaku ekonomi ini? Para pelaku ekonomi masyarakat yang banyak itu, yang tadinya ratusan juta yang tadi kita sebutkan itu, pada dasarnya mereka itu dilihat dari konteks pelaku ekonominya dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok rumah tangga konsumen, yang kedua ada kelompok rumah tangga produsen, yang ketiga ada kelompok rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir yang keempat ada rumah tangga luar negeri. Nah, rumah tangga konsumen dia mengeluarkan uang untuk kegiatan konsumsi, sedangkan produsen mengeluarkan uang untuk kegiatan investasi. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah dia mengeluarkan uang untuk pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir rumah tangga luar negeri dia mengeluarkan uang untuk kegiatan ekspor impor. Jadi pengeluaran masyarakat luar negeri itu dalam kegiatan ekspor impor, sehingga sejumlah konsumsi ditambah dengan sejumlah investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah ditambah dengan kegiatan ekspor dan impor suatu negara, maka ini semua akan menjadi pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu diistilahkan dengan GNP, ada juga nanti diistilahkan dengan GDP. Apa perbedaannya? Insya Allah nanti ke depan kita akan menjelaskan itu. Maka secara rumus dengan pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional itu diperoleh dengan cara GNP sama dengan C ditambah dengan I ditambah dengan G ditambah dengan X min M. C untuk assumption, I untuk investment, G untuk government expenditure, X untuk export, M untuk import. Itu untuk pendekatan pengeluaran. Yang kedua juga bisa dilihat dari konteks pendekatan produksi. Nah, tadi mengeluarkan uang itu dilihat dari sudut pandang pelaku ekonominya. Kalau misalkan pendekatan produksi ini dilihat dari konteks industrinya. Jadi industri itu dia menghasilkan berapa barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sama aja ya. Kalau misalkan tadi mah dia dilihat dari yang mengeluarkan uangnya, kalau misalkan ini dari dia yang punya barangnya. Kira-kira barangnya dia menghasilkan berapa banyak barang. Gitu ya, dilihat dinilai dengan sejumlah uang tentunya, bukan dinilai dari sejumlah barangnya. Nah, menurut pendekatan produksi ini, pendapatan nasional itu diperoleh dengan cara menjumlahkan keseluruhan nilai tambah produksi. Jadi hanya nilai tambah produksinya saja, bukan total seluruh industri yang dihitung, melainkan nilai tambah produksinya. Kenapa harus seperti itu? Karena hal ini untuk menghindari penghitungan ganda. Maksud dari penghitungan ganda ini seperti apa? Supaya lebih memahami, kita coba simak contoh berikut. Katakanlah pada suatu negara atau perekonomian itu terdapat 3 industri. Ada industri benang, ada industri kain, ada industri pakaian. Jadi katakanlah benang dalam perekonomian tersebut itu menghasilkan output sebanyak 1.000. Ini dinilai dari uang ya, dengan uang dinilainya. Terus industri kain atau tekstilnya dia outputnya 2.000, penerimaannya 2.000, dan pakaian jadi penerimanya adalah 3.000. Kalau misalkan ditotalkan kan ini menjadi pendapatan nasionalnya. Kalau ditambahkan semua berarti 6.000. Nah, penghitungan seperti ini adalah penghitungan yang
kurang tepat. Jadi salah penghitungannya. Harusnya yang dihitung itu menurut pendekatan produksi adalah nilai tambahnya. Contoh nilai tambah seperti apa? Gini, benang, katakanlah ini produk dasar. Benang itu dia katakanlah menerima uang dari masyarakat 1.000. Nah, 1.000 ini gitu kan ya, akan menjadi nilai tambah dari industri benang, karena ini industri dasar, tidak ada industri sebelumnya. Kain atau tekstil, katakanlah kain tekstil ini kan bahan dasarnya adalah benang, berarti dia membeli benang seharga 1.000 tadi. Berarti sebenarnya kain atau tekstil ini dia menambah memberikan kontribusi kepada pendapatan nasional itu hanya 1.000. Kenapa? Yang tadi 1.000 itu kan benang, gitu kan? Nah, pakaian jadi juga sama. Di dalam pakaian jadi kan ada kain atau tekstil. Nah, kain ini nilainya 2.000. Oh, berarti katakanlah asumsinya ini adalah dibeli oleh industri pakaian jadi. Berarti di dalam 3.000 pakaian jadi itu ada 2.000 kain tekstil. Berarti pakaian jadi itu hanya memberikan kontribusi 1.000. Berarti ketika ditotalkan adalah 3.000. Nah, 3.000 inilah yang kita sebut sebagai pendapatan nasional. Nah, ini ada yang unik. Yang uniknya apa? Coba kalian perhatikan. Pakaian jadi nilainya 3.000 dan pendapatan nasional juga 3.000. Oh, berarti kalau misalnya seperti itu artinya untuk menghasilkan besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, kita cukup menghitung penerimaan industri barang jadi saja. Sedangkan industri-industri perantara seperti tadi benang, kain itu nggak perlu dihitung. Kenapa? Karena di dalam pakaian jadi itu sudah ada benang, di dalam pakaian jadi itu sudah ada nilai kainnya. Berarti ya udah cukup saja pakaian jadi itu dijadikan sebagai pendapatan nasional. Kesimpulannya bahwa menghitung besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan produksi itu cukup dengan menghitung industri-industri barang jadi. Tidak semua industri, hanya industri barang-barang jadi saja. Sehingga rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah GDP sama dengan P1Q1 plus P2Q2 plus titik-titik sampai kepada plus PNQN. Artinya GDP itu sama dengan penerimaan industri pertama ditambah dengan penerimaan industri kedua ditambah dengan penerimaan industri berikutnya sampai ke industri terakhir, di mana industri-industri ini adalah industri-industri barang jadi. Ya, hanya industri barang jadi. Berarti penerimaan industri barang jadi 1, penerimaan industri barang jadi 2, penerimaan industri barang jadi kesekian sampai ke penerimaan barang jadi industri barang jadi ke terakhir. Itu pendekatan produksi. Ketiga, ada pendekatan penerimaan atau pendekatan pendapatan. Nah, ini menurut pendekatan ini pendapatan nasional itu diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran para pemilik faktor produksi. Seperti tadi dilihat dari konteks industrinya atau perusahaannya. Perusahaan dapat uang, menerima uang dari masyarakat, katakanlah tadi ya pakaian jadi itu 3.000. Nah, yang 3.000 ini oleh perusahaan pasti ini akan disalurkan lagi kepada para pemilik faktor produksi, karena kan dia harus bayar sewa, harus menggaji karyawan dan sebagainya, sehingga uang yang tadi 3.000 itu nanti akan didistribusikan lagi kepada para pemilik faktor produksi. Nilainya akan sama-sama saja, gitu kan? Nah, siapa saja para pemilik faktor produksi? Faktor produksi itu di dalam ilmu ekonomi ada 4. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya tenaga kerja, yang ketiga ada sumber daya modal, yang keempat ada sumber daya keahlian atau skill. Nah, sumber daya alam bagi mereka yang memiliki alam itu dia akan menerima uang dalam bentuk sewa. Contoh misalkan ada pemilik lahan yang luas, ada perusahaan katakanlah perusahaan sawit, perusahaan minyak goreng, dia berarti butuh perkebunan untuk kebun sawitnya seperti itu. Nah, dia tidak mungkin memiliki semua, sedangkan yang memilikinya katakanlah ini pemerintah, berarti dia harus bayar sewa kepada pemerintah untuk lahannya itu. Nah, berarti dia salurkan dari yang katakanlah tadi 3.000 itu disalurkan untuk membayar sewa. Untuk pemerintahnya, untuk katakanlah pemilik alamnya itu dia akan menerima dalam sejumlah sewa. Begitupun untuk tenaga kerja, nanti didistribusikan lagi kepada tenaga kerjanya. Nah, para tenaga kerja itu dia akan menerima sejumlah upah. Ada juga yang modali, dia memiliki uang, dia tidak terlibat dalam produksi tapi dia ingin memodali saja, berarti perusahaan juga nanti akan memberikan keuntungan dalam bentuk bunga modal. Nah, pemilik modal itu nanti dia akan menerima sejumlah uang dari perusahaan tersebut dalam bunga modal. Nah, begitupun keahlian, mereka yang ahli dalam berbisnis mengelola perusahaan otomatis itu juga akan diberikan balas jasa dalam bentuk
sejumlah keuntungan atau profit perusahaan. Sehingga kalau misalkan seperti itu, penerimaan sewa ditambah dengan penerimaan upah, ditambah dengan penerimaan bunga modal, ditambah dengan penerimaan keuntungan, maka total itu semua dilihat dari konteks pendekatan penerimaan atau pendapatan, itu akan menjadi pendapatan nasional. Sehingga secara rumus GNP itu sama dengan R ditambah dengan W ditambah dengan I ditambah dengan P, itu menjadi pendapatan nasional. R itu dari rent, W itu dari wage, I itu dari interest, P itu dari profit. Nah, itulah 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan jangan lupa subscribe untuk channel Abah Sutis. Demikian.